Menit berlalu. Boleh Bu Anggi. Selamat pagi semuanya, menjelang siang. Sudah pada sarapan atau makan siang? Iya, setidaknya menambah tenaga, menambah energi setelah tadi sebelumnya kita disegarkan gitu ya, secara secara ilmu gitu ya, bahwa kita sudah mendapatkan satu hal baru tentang penulisan yang tadi disampaikan oleh Pak Hendra. Dan kali ini sebagai tindak lanjut gitu ya, yang tadi disampaikan ini bukan akhir tapi justru awal tadi yang disampaikan Pak Hendra juga, bahwa membaca itu menjadi salah satu gerbang kita untuk menulis. Nah, jadi dari hasil membacamu gitu ya, kamu kan sudah pasti membaca ya, sudah pernah banyak buku yang kalian baca, umur kalian lebih kurang antara 15, 16 atau bahkan ada yang 17 tahun, pasti setidaknya ada buku yang pernah kalian baca gitu kan. Nah, buku-buku yang pernah kalian baca ini kemarin sudah disampaikan, ayo kita buat ulasannya, dan kemarin sudah disosialisasikan juga di waktu itu di beberapa waktu yang lalu melalui Zoom juga. Dia juga sudah diberikan contoh. Kebetulan jika sekolah memberikan tugas berarti juga harus ada yang dicontohkan gitu ya. Kemarin saya sendiri membuat sebuah ulasan dari buku yang pernah saya baca, salah satu buku yang saya baca, dan harapannya buku yang kemarin saya ulas itu tidak hanya menginspirasi saya sendiri, tetapi bisa menginspirasi untuk kalian semua, agar kalian semua bisa tertarik juga untuk membacanya. Begitu. Nah, jadi dari hasil membacamu itu kemudian kamu akan tuangkan dalam sebuah video mengenai apa saja yang menarik dari buku tersebut. Misalnya kalau kamu ingin melihat dari sisi pengarangnya, mengapa pengarangnya itu bisa bagus sekali, apa latar belakangnya gitu kan. Nah, jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kalian ulas dari sebuah buku gitu kan, sehingga bisa membuat satu perubahan gitu ya, perubahan dalam arti perubahan yang positif di dalam diri untuk bagaimana selanjutnya setelah kalian membaca itu. Nah, untuk itu kemarin puji Tuhan pada saat waktu di-sharekan gitu ya oleh wali kelas tentang ketentuan untuk penulisan esai dan juga ketentuan ulasan buku, ternyata antusias gitu ya. Nah, dilihat dari banyak sekali gitu ya link-link video yang dikumpulkan, dan sampai sampai hampir melebihi load sampai akhirnya dibuatkan satu link yang baru untuk bisa menampung di situ juga gitu. Jadi memang luar biasa anak-anak PL gitu ya, membaca bukunya mulai dari yang tipis nggak apa-apa gitu, kalau sampai yang tebal sekali juga ada kemarin disampaikan, dan bagaimana gaya menyampaikannya pun bahasa yang disampaikan dalam video tersebut beragam, dan justru itulah yang menambah kasanah kosakata kita nantinya di dalam berbahasa. Nah, untuk anak-anakku semua, dari sekian banyak video yang sudah masuk di sekolah, di link dan juga panitia, kemarin Bapak Ibu guru sudah menseleksi beberapa video yang dianggap terbaik, bukan dianggap terbaik, tetapi semua video yang masuk gitu ya itu adalah terbaik gitu ya. Tetapi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai bagaimana seperti tadi ya impactnya, dampaknya yang bisa ditularkan oleh orang lain. Semua buku pasti memiliki dampak setelah kita membacanya. Tetapi ada beberapa bagian yang mungkin bisa kita sharingkan gitu ya. Mungkin bisa dilihat lagi lebih jauh tentang makna dari buku yang tadi sudah dibaca. Nah, ada 2 video sementara gitu ya. Kenapa saya katakan sementara? Karena memang kita akan mencari 4 yang memang bisa benar-benar menginspirasi, tetapi nanti pengumumannya tepatnya di tanggal 28 Oktober. Tetapi untuk hari ini kita hanya akan ambil 2 video dulu gitu ya. Dan video ini dianggap memang dari panitia gitu ya, dari beberapa Bapak Ibu guru yang melihat semua video kemarin itu menyatakan bahwa ini salah satunya yang bisa kita sharingkan untuk hari ini. Yang pertama, Pak Wisnu, apakah sudah bisa untuk di-sharekan ya Pak Wisnu ya? Punyanya Andika Hernando. Nah, Mas Andika sudah hadir belum Mas Andika? Halo Mas Andika. Oke. Halo Bu. Halo Mas Andika, dibuka dulu dong nih wajahnya. Mana? Mana kameranya? Sebentar ya Bu, Iya. saya lagi. Oh gitu, karena nanti setelah penayangan dari videomu, nanti kita akan bincang-bincang sebentar Mas Andika. Jadi supaya teman-teman bisa melihatmu gitu ya. Yuk dinyalakan juga kameranya. Bisa Mas Andika ya? Oke, sambil nunggu Mas Andika membuka kameranya, kita lihat dulu sama-sama
untuk video ulasan buku milik Mas Andika. Silahkan Pak Wisnu. Halo, selamat pagi, siang, sore semuanya. Yang terhormat Bruder Bapak Ibu Guru dan teman-teman SMA Bangun di Luhur yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Andika Hernando dari kelas 11A absen 4. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu hobi yang saya telah tekuni sejak pandemi saat ini. Nah, apa itu dia? Ya tentunya membaca. Nah, tema ulasan buku saya kali ini adalah hidup gak usah ribet. Karena ya itulah kata-kata yang cocok untuk merepresentasikan isi dari buku yang akan saya ulas kali ini. Walaupun keluarga saya emang dari dulu itu suka sekali membaca buku, tapi emang saya agak berbeda, nggak tahu kenapa juga, dan saya justru mulai suka baca buku ya mulai pandemi saat ini, karena kita di rumah aja dan tidak ada aktivitas lain gitu ya. Karena dari membaca buku, otak-otak kita itu tuh akan menemukan dimensi-dimensi yang kita tuh tidak terpikirkan sebelumnya. Karena kalau misal dari imajinasi kita sendiri, kita tuh tidak ada batasan sama sekali. Kecuali kalau misalnya kita nonton seperti video atau film atau mungkin media-media seperti podcast atau lainnya, itu pasti mereka kan terbatas, tapi tidak dengan membaca buku. Karena dengan membaca buku kita emang gak ada batasnya untuk berimajinasi. Mungkin sebagian dari kalian bertanya kayak, emang baca buku tuh seseru itu ya? Menurut saya itu seru banget. Dan manfaatnya itu juga banyak banget. Dari baca buku itu saya bisa mengenali kosakata-kosakata yang mungkin saya belum ketahui sebelumnya ya. Apalagi buku-buku bahasa Inggris, apalagi yang berat-berat gitu, biasanya kita jadi nemu tuh kayak verbs. Justru dengan membaca buku tuh membantu saya agar bisa lebih fokus pada satu titik. Dan juga bisa lebih relax, dan mata saya pun tidak sesakit ketika saya melihat-lihat gadget gitu. Dan otak kita tuh jadi kepake sepenuhnya rasanya. Ya mungkin rasanya ya, tapi saya sih rasanya seperti itu. Saya saking sukanya sama buku ini sampai saya foto satu-satu yang sampai saya scan setiap halaman yang menurut saya tuh emang ngena gitu di hati. Nah, buku kali ini yang saya akan review adalah salah satu buku pertama yang saya selesaikan pada masa pandemi ini, yaitu ini, The Subtle Art of Not Giving a Nah, ini sebenarnya dia sudah ditranslate dari bahasa Inggris ke Indonesia yang jadinya berjudul Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Mungkin kalau kalian sering ke Periplus atau Kinokuniya ataupun Gramedia, pasti kan ada aja lah nih kayak, pasti ada aja nih buku oren ini kan ngejreng banget ya, pasti ada aja lah di rak-rak depannya biasanya ya. Kenapa buku ini dari buku-buku lainnya? Mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya seperti itu. Karena inilah salah satu buku pertama yang saya selesaikan pada masa pandemi ini. Selain ini salah satu buku yang menurut saya paling bagus ya yang pernah saya baca, karena ini mengubah cara pandang saya tentang hidup, cara berpikir saya, cara berpola pikir saya, dan mindset saya. Bukunya ini adalah The Subtle Art of Not Giving a Counterintuitive Approach to Living a Good Life. Masih di mute, Bu. Oke, apa sudah selesai Pak Wisnu? Ini sengaja saya cuma 3 menit Bu, karena kan kurang bagus disimak kalau lewat Zoom. Nantinya akan saya upload ke YouTube supaya lebih jelas. Oke, baik. Potongannya saja ini. Oke, sip. Terima kasih. Oke, baik. Halo Mas Andika. Mas Andika sudah bisa bergabung, Mas Andika? Iya, selamat pagi. Nah, ini pas banget ini background belakangnya sesuai dengan yang tadi di video ya, Mas Andika ya. Oke. Untuk tadi buku yang sudah kamu baca gitu ya, kalau kita lihat dari judulnya gitu, rasa-rasanya ada rasa tidak pantas karena ada editornya lagi, ada sensornya juga ya. Tapi justru malah buku itulah yang sudah kamu selesai baca gitu. Justru buku itulah yang memang kamu bisa atau kamu ingin bagikan kepada teman-teman semua. Nah, kalau kita lihat dari judul tadi seperti yang disampaikan ada sensornya, tapi kenapa gitu ya? Kamu memilih buku itu, dan hal positif yang saya sampaikan, yang saya ingin tanyakan, hal positif apa yang memang bisa kamu dapatkan dan justru itu bisa dibagikan ke teman-temannya, tidak seperti judul yang tadi sempat disensor gitu ya? Apa maksudnya? Silakan Mas Andika. Mungkin saya bandingkan itu aja ya Bu, komparasi dari sebelum dan sesudah saya membaca buku itu. Nah, sebelum itu tuh saya
emang anaknya itu agak perfeksionis banget ya Bu, kayak semua perkataan orang atau misalnya kegagalan tuh saya berlarut-larut gitu Bu. Saya nggak pernah dalam di kata lain tuh nggak pernah move on lah dari hal-hal tersebut. Nah, setelah saya baca buku itu tuh saya tahu bahwa tuh emang hidup tuh emang penuh kegagalan, penuh masalah, penuh ya nggak sesuai lah dengan rencana-rencana kita, dan malah itulah yang sebenarnya tuh jadi sumber-sumber kebahagiaan kita, tapi tinggal kitanya aja nih, perspektif kita sendiri yang mau menganggap itu adalah sebuah berkah atau sebuah kutukan, seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi memang menurutnya memang hidup itu penuh dengan tantangan. Tapi kalau dari buku itu kan berarti ini lebih kepada perjalanan hidup si penulisnya, ataukah memang ini berdasarkan hasil pemikirannya si pengarang, atau seperti apa? Ataukah ini sebenarnya novel tetapi bisa dikategorikan di kehidupan sehari-hari, atau gimana Mas Andika? Kalau dari bukunya sendiri itu non fiksi ya Bu, jadi semacam self help book atau buku yang emang tuh kalau menurut saya sendiri sih, kalau yang tadi saya baca, emang tujuannya itu untuk membantu si pembacanya. Nah, menurut saya dari judul buku ini, The Subtle Art of Not ini, kalau misalnya di bahasa Indonesia kan jadinya kan seni untuk bersikap bodoh amat. Nah, justru tuh kebodoh amatan itu tuh sangat bermanfaat gitu sebenarnya untuk kehidupan kita sehari-hari, karena kalau misalnya kita terlalu memikirkan hal-hal yang nggak penting, atau misalnya kita memikirkan kegagalan terus gitu, tapi kita nggak fokus untuk memperbaikinya, ya buat apa gitu, jadinya kan jadi pusing sendiri, jadi stres sendiri, seperti itu Bu. Oke. Dan sepertinya kamu tuh senang ya buku-buku dengan genre demikian ya, yang sebelumnya kan kita pernah ulasan buku juga ya. Nah, itu tentang Oprah Winfrey kalau nggak salah, saya lupa, tetapi ini yang kedua juga sama, lebih kurang genrenya yang seperti itu. Apa kamu memang suka membaca buku-buku yang seperti itu, Mas Andika? Kebetulan sih Bu, saya baca buku siapa aja ya Bu. Saya juga suka buku-buku seperti fiksi atau buku-buku fiksi. Tapi karena ini topiknya yang emang ngena banget di saya, yang emang bermanfaat untuk kehidupan saya, buku ini dan buku sebelumnya waktu itu pernah kita bahas juga ya Bu, What I Know For Sure. Nah, kedua buku inilah yang menurut saya tuh emang merubah cara pikir saya, pola hidup saya, dan juga perspektif saya tentang hidup gitu, Bu. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Berarti kamu memang berapa koleksi buku yang dibaca kalau boleh tahu sejauh ini? Selama pandemi aja deh. Pandemi lebih kurang 2 tahun ya. Lebih kurang 2 tahun. Berapa total buku yang sudah kamu baca selama pandemi ini, Andika? 8 deh, Bu, kalau nggak salah. Sekitar Wow, 8-an. 8 gitu ya. Tetapi 8 berarti 6 buku sisanya 2 kan udah dibaca ya, yang sudah kita sharingkan gitu kan. Nah, 6 buku yang lainnya ini apakah genrenya sama seperti yang tadi? Kebanyakan fiksi sih Bu, kayak misalnya Crazy Rich Asians itu kan dia ada triloginya ya Bu, ada 3. Terus selain itu buku-buku lainnya yang misalnya ada di Peri Plus tuh kayak Little Life. Nah tapi menurut saya ya emang yang bukan berhak sih, tapi yang worthy lah, yang emang bagus untuk di review ya kedua buku tersebut Bu. Oke, baik, bagus. Terima kasih Mas Andika. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau anak-anak sekalian tentang bukunya? Harganya mahal nggak sih Mas Andika? Kalau kita beli, dia ada e-booknya nggak? Kalau nggak salah ada deh Bu, di ada apa ya? namanya? Iya ada Bu. Ya, oke, kalau misalnya dia terbitan Gramedia biasanya ada ya di ininya, di e-booknya Gramedia. Oke, itu saja. Terima kasih Mas Andika. Semangat terus untuk membaca. Ini salah satu awal ya untuk tulisan esai. Kira-kira dapat inspirasi nggak dari membaca dari salah satu bacaanmu itu sehingga saya ingin menulis sesuatu gitu? Kadang-kadang ada sih Bu, tapi dari salah satu buku ini juga ada yang menurut saya bisa nyambung gitulah untuk diimplementasikan ke dalam esainya ini. Oke, sip. Itu saja. Terima kasih Mas Andika. Makasih, Bu. Lanjutnya sama-sama. Selanjutnya kita apa ya? Kita akan lihat lagi. Kalau tadi berbahasa Indonesia, ini sepertinya bahasa Inggris ya ini. Punyanya Mas Justin. Nah, punyanya Mas Justin. Halo Mas Justin. Mas Justin sudah hadir belum di sini?
Mas Justin Timothy. Hadir, Bu. Halo Mas Justin. Iya. Oke. Mas Justin, halo. Ada ya? Oke, Mas Justin. Buku yang kamu baca ini, gitu ya. Nanti kan videonya dalam berbahasa Inggris, tetapi mungkin nanti boleh disampaikan ke teman-teman mengenai secara keseluruhan gitu ya. Dari buku yang sudah kamu baca itu isinya apa sih sebenarnya gitu. Walaupun kita akan lihat juga nanti di dalam video ini juga. Silakan Pak Wisnu, kita lihat sama-sama untuk videonya. Ini cuplikan video ya. Silakan. Hello there, and I hope you're doing well. My name is Justin Timothy Maitimo from 11B, and today I'm going to talk about the theme for today is letting things go. And I got this theme from my book that I just finished, which is The Great Gatsby, written by F. Scott Fitzgerald and published in 1925. It is a 9-chapter, 140-page book made for his wife, Zelda Fitzgerald, like so many of his other books. You could buy it in your nearest bookstore or read it online in Panic Book. The story is about a World War I veteran and Yale alum named Nick Carraway, and he just moved to New York City. In his first few weeks in New York City, he met an old friend from Yale named Tom Buchanan and Nick's own cousin Daisy Buchanan, who were both married. Nick soon finds out that Tom is having an affair with the mechanic's wife named Myrtle, without her husband, George the mechanic, even knowing. After New York, he soon met the charming, mysterious, and rich Jay Gatsby. After the interaction, he then mentions about Nick's cousin Daisy and how he wants to meet her. And so, Gatsby asks Nick a favor to set them both up. They met and they soon had an affair. Turns out, they knew each other and fell in love long before Daisy married Tom. Because Gatsby had to fight in the war, she had no choice but to marry Tom. As time goes on, Tom finds out that she is having an affair. Gatsby insists Daisy declares that she never loved Tom. Daisy claims that she loved Tom and Gatsby, upsetting both. Tom reveals that Gatsby has swindled those monies from the bootlegging business. Upon hearing this, Daisy chooses to stay with Tom. Tom tells Gatsby to drive her home, knowing that Daisy will never leave him. Gatsby and Daisy drive the mechanic's garage, and their car accidentally strikes Myrtle, killing her instantly. Gatsby reveals to Nick that Daisy was driving the car, but that he intends to take the blame for the accident to protect her. Nick urges Gatsby to flee, avoid prosecution, but he refuses. After Tom tells George that Gatsby owns the car and that struck Myrtle, he distraughted George, assuming that the owner of the vehicle is Myrtle's lover. George fatally shoots Gatsby in his mansion swimming pool and then commits suicide. After Gatsby's death, Nick comes to hate New York due to his past in New York. Nick encounters Tom and admits that he's the one who told George that Gatsby owned the vehicle that killed Myrtle. The story is about letting things go, and you should be ready to let go of something or someone you love and cherish. The character Gatsby, who realizes having all the money he could ever have and all the things he could have done, he couldn't get the girl and denies it. In the end, the only person who learns this lesson is Nick, who learns by leaving and ultimately hating New York because all the things you had to witness in this book. I actually highly recommend this book if you want to start getting back to reading or just wanting to read again. But do be warned, there's some heavy materials and concepts in this book, so if you're a bit young, I'd rather read something a bit more better. Thank you for letting me do this video, and I hope you guys are doing well. Oke, terima kasih. Halo Mas Justin. Halo. Iya, ini kalau kita lihat di videonya gitu ya, bentuk bukunya tuh seperti buku-buku lama ya Mas. Ininya Iya, dari bukunya iya. 1922, Bu. Ya kalau dilihat dari ini bukunya udah kelihatan lama ya. Loh kok itu masih dibaca gitu ya? Kamu nemu di tempat buku-buku lama punya papa atau kakek atau seperti apa itu? Kok kamu minat untuk membaca? Sebenarnya kakak aku lagi jual buku-buku, jadi aku cari bukunya sempat cari ini, ya udah aku baca-bacain aja, Bu. Oh gitu. Oke. Terus
Ada kasih jempol di belakang. Sip, memang luar biasa kalau hasil membaca gitu ya. Kalau membaca sesuatu pasti akan ada hal positifnya. Nah, itu tadi berbahasa Inggris itu kan. Berarti kamu baru membaca dari pengarang itu 1 kali di buku itu ya, Mas Justin ya, dan belum membaca dari hasil karangan di pengarang itu yang lainnya. Nah, pertanyaan saya, kamu tertariknya itu karena apa membaca bukunya? Apakah karena memang ya itu ada buku bacaan ya baca aja gitu kan? Atau memang kamu memang suka hal-hal fiksi yang seperti itu? Sebenarnya Bu, aku tahu buku ini dari filmnya. Sebenarnya aku baca filmnya dulu. Habis nonton filmnya dulu. Habis nonton filmnya, aku mikir-mikir, ya udah aku baca bukunya aja. Pas aku bacain, lebih banyak informasinya dari bukunya daripada filmnya. Ini tertarik banget aku dengan bukunya lebih banyak. Oh, oke. Kamu kalau cari sekarang masih ada nggak itu bukunya? Udah nggak ada ya? Ini bukunya. Atau terbitan? Bukan. Maksudnya untuk terbitan seri keberapa nggak ada ya? Jadi dia cuma yang memang muncul di waktu tahun itu aja. Iya, Bu. Oh, oke. Boleh dong dikasih tahu identitas bukunya? Berapa halamannya, chapternya ada berapa gitu. Mungkin siapa tahu teman-teman juga ada tertarik. Nanti kalau mau minjem bukumu boleh ya. Iya, Bu. Ini Silakan. babnya ada 9 bab. Berapa halaman itu kayaknya 140 halaman. Yang dibuatnya namanya F. Scott Fitzgerald. Scott Fitzgerald. Ya, itu aja, Bu. Oke, gitu. Jadi memang singkat banget ya. Nah, isi yang kamu dapat itu dari hasil membaca seperti apa, Mas Justin? Dari bukunya sebenarnya cuma tentang orang bekerja selama-lamanya untuk dapat cewek nih, tapi akhir-akhirnya nggak dapat. Dan dia nggak mau let go gitu, Bu. Jadi kadang-kadang harus tahu kapan itu letting go your things that you love gitu. Oh iya, itu siapa di belakang? Ada kakak ya? Iya, ada kakak saya. Oh iya, oke. Buku lain yang pernah dibaca apa, Mas Justin? Buku-buku yang pernah baca Harry Potter semuanya 1-8, dan aku pernah baca buku bahasa Jepang dan buku-buku dari yang klasik, Bu. Jadinya kayak apa ya namanya? Little Women gitu-gitu. Oke. Harry Potter selesai semuanya itu serinya? Iya, Bu. Oh, itu di belakang ada yang pamer buku lagi tuh. Banyak banget yang koleksi bukunya. Iya. Oke. Jadi memang buku-buku di rumah kamu lebih suka ke aliran fiksi ya untuk membaca ya? Sebenarnya sekarang aku lagi baca yang non fiksi nih, Bu. Oh, lagi baca non fiksi. Apa? Baru proses? Apa sudah selesai bacanya? Baru prosesnya. Sekarang aku lagi baca Diary of Anne Frank. Oh, oke. Sip. Kalau begitu dilanjutkan, dan untuk inspirasi dari esai sudah dapat belum dari membaca? Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke, cukup itu saja. Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan untuk Mas Justin dari hasil membacanya? Atau ke Bapak Ibu guru lainnya? Ini bukunya tergolong baru ya, maksudnya belum, tapi apapun itu bukunya gitu ya, itu pasti bagus untuk yang membacanya. Oke, jika tidak ada, terima kasih Mas Justin sudah mereview bukunya, sudah menyampaikan kepada kita semua. Nanti teman-teman yang lainnya gitu ya bisa juga terinspirasi dari hasil membacamu. Pak Wisnu atau Bu Lena, boleh nggak kalau ada satu video lagi yang ditampilkan? Ya Bu, Siap. ada Bu, satu video Ada. dari kelas 10. Oh oke, dari kelas 10 ya, boleh. Silakan Pak Wisnu. Ini punya siapa, Bu Lena? Punyanya Adli Sakwan. Punyanya Adli Sahwan, IPS ya kalau nggak salah ini ya? IPS, 10 Oh, detik kalau tidak salah. Nah ini Adli ada nggak ini Bu di sini, Adli? Oke, Mas Adli. Halo Mas Adli. Oh ya Bu. Iya, Mas Adli ada. Oke, lanjut. Silakan dilihat dulu videonya. My name is Adli from Pangdiluhur High School, grade 10D, and today I am going to talk about the book My Hero Academia.
Oh my God. The story of how I got into reading this book is one day on a Saturday, a long time ago, I was walking through Gramedia, a bookstore. In the comic aisle, I found this comic, Boku no Hero, or My Hero Academia, and I was interested because I wanted to get into reading, and I don't know what, because to be honest, I'm not really interested in reading. But in this case, well, it's as a comic or a manga, but it's quite interesting. I've read the whole book, so yeah, that's why I got into wanting to read this book, because it was interesting. This book has 7 chapters and 171 pages. The author is Kohei Horikoshi, and it is published by Jump Comics. This is the volume 1 of the book. So this book tells us a story about a kid named Deku. Deku lives in a world full of superheroes, and he wants to become one. He wished to become a superhero since he was a kid, and until now he wishes to be a superhero, even though he knows that he doesn't have superpowers. One day he was at school, and the teacher asked him on what he wanted to be when he grew up. He replied by saying that he wants to become a superhero, and everyone in the class laughed because he doesn't have any superpower. How is he going to become a superhero without superpower? It's technically impossible. And his friend, not really a friend, a bully, tells him that no matter how hard he tried, he could never be a superhero because he doesn't have superpowers. He mocked him every day. One day, when he was walking back from school, he wanted to go home. A monster shows up, a slime monster of some sort. He grabbed Deku and choked him, like the monster wanted to kill him. Iya, terima kasih Pak Wisnu. Mas Adli, mana dia? Halo Mas Adli. Mas Adli. Tadi ada kok, sepertinya nggak ada dia. Mana dia? Ternyata Mana dia? Adli ini 10D, Bu. Tadi saya sampaikan 10C, salah ya. Ternyata 10D. Oh gitu. Oh, 10D. Ada tadi, Bu, suaranya. Adli tadi ada tadi. Halo, Bu. Hai, halo Mas Adli. Ya. Ini kameranya belum muncul ya Mas Adli ya. Mungkin bisa di spotlight Pak Wisnu. Oke. Wah, latarnya juga sama ini seperti yang di video. Berarti benar. Kenapa kok malu-malu begitu? Kamu ngelihat dirimu sendiri di video malu juga? Nggak nyangka, Bu, nggak nyangka. Oh, nggak nyangka. Iya. Semuanya adalah juara yang ditampilkan gitu kan. Tetapi memang ada beberapa hal bagian yang memang harus kamu sampaikan kepada teman-teman semua gitu kan. Nah, ini berbeda gitu ya, berbeda ditampilkan. Kalau yang lain tuh kan novel gitu ya, maksudnya baca-bacaan yang isinya adalah teks semua gitu kan, huruf-huruf panjang. Tetapi yang kamu tampilkan tadi adalah sebuah komik. Berani sekali kamu mereview komik gitu ya. Kenapa? Kamu merasa bahwa komik yang kamu baca gitu ya, komik itu memang sebuah bacaan ya, tapi kenapa kamu merasa pantas komik itu untuk bisa disampaikan ke teman-teman untuk kamu buat reviewnya? Kalau jujur sih, Bu, saya baca nggak begitu tertarik ya. Tapi saya kan kalau kayak baca cuma kayak kalau misalnya novel atau yang lain, kayak saya orangnya suka ada ilustrasi gitu loh. Jadi kalau novel itu untuk saya agak bosen. Tapi kalau manga atau komik, saya masih bisa enjoy, dan salah satunya ya
itu yang tadi saya nge-review apa My Hero Academia. Ada meaningnya juga, ada apa tuh pesanan, dan ya itu aja sih Ibu. Padahal jumlah halamannya itu hampir lebih kurang sama seperti novel loh ya, sampai seratusan lebih ya nih ya, sampai ratusan halaman seperti itu. Berapa hari kamu selesai baca komik itu? Kurang kayaknya 5 hari sih. Saya kan ini ya kalau komik kan satu halaman berapa dialog sih? Gitu. Nggak begitu banyak. Jadi ya sekitar situ lah. Oke. Terus pertanyaan, bagi saya pertanyaan penting ya. Ada orang yang sebagian besar itu kurang mengerti dengan cerita komik, tapi kamu bisa paham ya dengan cerita komik gitu kan. Nah, apa sih hal yang positif yang bisa kamu ambil sehingga nanti teman-teman yang mendengarkanmu barusan gitu ya dalam video gitu bisa juga paham dengan hasil membacamu. Apa sih positif yang bisa kamu ambil dari cerita dari tokohnya misalnya, ataupun dari si jalan ceritanya gitu kan. Jadi ada before and after. Jadi sebelum kamu membaca kamu menjadi kamu seperti ini, tetapi setelah membaca komik ini ada satu perubahan atau bahkan seperti apa yang kamu dapatkan? Ya kan ini ceritanya tentang satu anak yang tinggal di dunia yang nggak hampir semuanya sih, tapi kayak kebanyakan orang punya kekuatan lah. Tapi ini satu anak mau menjadi salah superhero, tapi dia nggak punya kekuatan apa-apa. Nah, nanti atau suatu hari dia kayak apa tuh, dia lagi jalan, tiba-tiba ada monster temennya yang walaupun punya kekuatan masih bisa dibilang kalah lah sama monsternya. Nah, walaupun dia nggak punya kekuatan, dia masih mencoba menolong temennya lah. Walau padahal udah ada superhero lain yang nyoba ngebantu gitu. Dia masih rela nge-risk nyawanya untuk temennya. Jadi kayak ya sebagai temanya bilang kayak apa tuh, not all hero wear capes. Jadi ya nggak semua apa ya, gimana ya jelasinnya ya, itulah Bu. Nah, gitu ya. Kayak ya susah untuk mengeluarkan yang di dalam diri untuk dibahasakan gitu, susah. Nah. susah Bu. Tapi kalau menulis jago ya? Saya menulis nggak tahu sih Bu itu. Berapa komik yang kamu baca? Sudah berapa komik yang kamu baca? Atau berapa buku total yang sudah kamu baca? Mau itu komik, mau itu buku fiksi, maupun itu non fiksi gitu kan? Kalau buku udah baca, kalau novel udah baca kayak baru 1 deh. Kalau buku non fiksi udah baca 2, atau ada 1 komik, baru itu doang sih Bu. Masih starter saya. Kamu nengok ke sebelah kiri gitu tuh kan ada pajangan buku-buku yang sudah kamu baca. Iya Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu guru ataupun anak-anak sekalian? Tidak ya? Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Adli. Semangat terus untuk membaca. Kalau bisa, kembangkan dengan jenis atau genre lainnya ya. Tidak hanya komik melulu gitu. Walaupun memang kamu senang seperti itu, tapi coba untuk kita membuka wawasan dengan melihat lagi genre-genre yang lain gitu ya. Nggak ada salahnya kan? Nah, itu bisa menambah wawasan, bisa menambah imajinasi, dan menambah pola pikir juga bisa berubah juga, tapi dengan membaca buku. Terima kasih Mas Adli, luar biasa. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, oke, itu video-video yang tadi sudah ditayangkan gitu ya. Nah, sebenarnya masih ada beberapa lain lagi yang disiapkan gitu. Cuma kan kita nggak tahu siapa nanti pengumuman pemenangnya kan nanti ya Bu Dena ya di tanggal 28 Oktober. Tetapi yang tadi ditampilkan adalah setidaknya itu yang sedikit bisa menginspirasi. Ada satu, ini saya pribadi loh ya,
dari sekian banyak video yang sudah masuk, secara pribadi saya suka dengan bacaan dari punyanya Mas Darren. Mas Darren ada di sini nggak, Mas Darren? Mas Darren tuh kelas berapa ya, Bu Lena ya? Kelas 11A. Mas Darren. Halo Mas Darren. Mas Darren ada nggak ya? Darren William Kartikawa, kelas 11A. Mana Mas Darren? Halo Mas Darren. Wah, sepertinya nggak ada Bu Lena. Coba saya cek dulu. Kenapa? Halo Bu. Kenapa Ya, Bu. Pak Gigi? Halo Bu. Halo. Ini ada. Iya. Bu, Halo. sebentar ya Bu, saya pakai baju dulu ya sebentar ya Bu. Oh. Oh, Iya, Bu, ketahuan maaf, Bu. kan ini Darren nih. Enggak Bu. Ini sempat keluar Iya. Bu saya Bu. Iya. Oke, gimana Pak Gigi, mungkin sambil nunggu Mas Darren mungkin boleh menceritakan dari sekian banyak video ulasan buku yang masuk gitu ya. Apa yang bisa Pak Gigi sampaikan ke teman-teman semuanya? Kebetulan yang saya tonton salah satunya punyanya Darren juga, Mbak Anggun. Ya, ada beberapa Gimana? kelas 11, kelas 12, kelas 10, tadi beberapa sudah ditayangkan. Nah, menurut saya anak-anak ketika bercerita tentang apa yang dia baca, saya terkesan ketika mereka menceritakan apa yang bukan dia tulis di layar monitornya, tetapi yang diungkapkan lagi dengan bahasanya. Nah, ini menjadi menarik karena ada beberapa yang sudah terinternalisasi dalam bentuk pemikiran baru dengan kata-kata yang baru. Nah, ini yang menarik di situ, Bang. Jadi, kalau anak sudah mulai mengolah dengan bahasanya sendiri, ini menjadi sesuatu yang lebih. Jadi, sekali lagi anak-anak, kalau tadi kita mendengar narasumber kita ya, Pak Irman tadi, kuncinya Pak Hendra. Pak Hendra ya. Beliau ngajar sejarah ya, Bu ya? Ya, Pak. Oke. Ya, Pak Hendra tadi bahwa untuk menambah sebuah perbendaharaan dari kalimat, pemikiran, itu ya setelah satu jalannya adalah membaca. Ketika kita merefleksikan sudah mengalami kebuntuan, kadang orang juga seorang sufi atau seorang para rohaniwan atau mereka-mereka yang biasa bermenung dalam hening, itu ya mengolah itu dalam keheningan ya. Tapi kalau kita dalam suasana seperti ini, apalagi anak-anak ya, salah satu kuncinya hanya satu, membaca. Dengan membaca, pandangan kita nggak hanya terbatas oleh pandangan mata yang sebatas tembok yang mengelilingi, tetapi bisa menembus tembok, kadang menembus waktu, karena kita memikirkan sesuatu yang di masa depan. Dan ini menjadi menarik kalau seandainya rutin dilakukan, rutin dibiasakan, jadi habitus. Ya, 3 bulan lah, saya yakin 3 bulan cukup untuk menjadi habitus. Tapi itu waktu sebelum zaman digital, itu pengalaman kalau membiasakan itu kan 3 bulan dulunya ya, sebelum masa digital ini. Ternyata setelah masa digital itu perlu 2 kali lipat. Nah, 6 bulan menjadi paksaan ya untuk melakukan, lalu setelahnya biasanya akan menjadi habitus. Nah, itu Bu Anggun. Moga-moga tradisi membaca, sharing ini, kalau saya pengen nanti di sesi pelajaran bahasa Indonesia, endingnya anak mengungkapkan sebuah tulisannya, hasil bacaannya, mungkin tidak hanya bulan bahasa aja ya Bu Anggun ya. Itu, ini Mas Darren sudah siap. Silakan. Iya, oke, baik. Terima kasih. Videonya. Iya, oke. Bu. Halo Bu. Punyanya Mas Darren. Halo Mas Darren, apa kabar? Halo Bu. Iya. Baik Bu, baik. Selesai ya baca buku setebal gitu ya. Berapa hari itu baca bukunya Dunbar? Saya suka gitu kan, salah satu bukunya ini juga Dunbar gitu ya. Ya, kebetulan juga sama gitu kan. Jadi saya bisa lihat pemahamanmu untuk memahami buku setebal begitu gitu ya dengan anak ukuran SMA. Rasanya jarang ya. Rasanya jarang ya untuk teman-teman di usia seperti ini membaca dengan pengarang yang luar biasa bagi saya. Nah, kamu suka buku itu karena pengarangnya atau karena memang dari judulnya yang menarik itu kamu tertarik untuk bisa membaca itu? Gimana Mas? Jadi dulu sebenarnya saya sempat sebenarnya awalnya saya masuk ke membaca itu kan sebenarnya saya kan sebenarnya dari kecil sempat suka baca buku. Cuman dulu mungkin masih kayak apa istilahnya ya
masih kayak apa buku cerita gitu, buku cerita bergambar lah kebanyakan gitu Bu. Nah terus waktu kira-kira pas SMP gitu saya waktu itu kan saya sering main handphone gitu Bu, main tablet gitu Bu. Nah terus saya mungkin sempat merasa apa tuh saya kayak agak terlalu banyak nih gitu loh. Saya memang sebenarnya suka nonton YouTube, browsing gitu Bu. Nah terus saya mungkin waktu itu kan kalau kita browsing itu kan mungkin kita nyari banyak informasi gitu Bu. Nah terus saya tuh waktu itu karena sempat tapi sudah saya suka diomelin ibu saya juga Bu sama mama saya gitu, kamu banyak main ini terus sih gitu kan. Terus saya merasa terus saya kayak terlalu banyak diomelin gitu, terus kayak capek juga Bu. Terus saya harus nyari alternatif deh gitu. Terus gimana saya bisa mungkin dapat informasi atau misalnya mencari pengetahuan, tapi maksud saya ya coba media lain gitu Bu. Nah terus saya temukan waktu itu membaca buku Bu. Jadi saya sedikit latihan sih Bu dari situ, mencoba membagi waktu dengan yang lain. Terus saya waktu itu saya memang waktu itu belum tahu ya Bu, maksudnya penulis ini Bu maksudnya penulis yang mungkin nggak banyak yang maksudnya yang kayak penulis novel, penulis ya mungkin orang nggak banyak tahu gitu Bu. Saya taunya mungkin cuma penulis besar gitu Bu. Terus kayak saya dulu pernah baca Harry Potter karena saya tahu kan tuh buku terkenal gitu Bu. Tapi saya cuma baca yang seri 1. Waktu itu buku novel pertama yang saya baca. Sebenarnya lumayan lama juga sih Bu. Saya waktu itu minjem dari perpus saya di SMP waktu itu. Itu sampai minjemnya sampai saya pas udah tenggat saya minta perpanjang lagi. Jadi memang proses juga sih Bu dalam membaca. Jadi nggak langsung yang cepet habis gitu, nggak juga. Terus saya juga setelah itu saya mulai cari buku lagi. Terus saya dulu tahu ada cerita Da Vinci Code Bu. Nah terus saya kan saya tuh itu udah ada filmnya Bu. Nah terus waktu itu saya mikir kalau misalnya saya nonton filmnya dulu baru baca buku kayaknya nggak enak gitu Bu. Saya pengen nyobanya mending baca bukunya dulu baru nanti nonton film gitu Bu. Nah terus habis itu saya coba waktu itu saya minjem dari saudara saya, tantenya punya buku Da Vinci Code, terus saya baca, saya suka Bu, maksudnya sama tiba-tiba dengan cara menulisnya, dengan risetnya sih Bu, maksudnya risetnya beliau tuh memang dalam gitu Bu, dalam, dan memang kan tuh buku sempat jadi kontroversi juga ya Bu waktu itu. Terus habis itu memang terus saya lihat dia punya karya-karya lain gitu. Terus saya akhirnya mulai baca yang lain. Terus saya baca buku-buku yang istilahnya belum difilmkan gitu. Jadi saya mencoba dulu buku-buku yang memang masih berupa novel gitu ceritanya. Jadi belum ada filmnya gitu. Jadi supaya saya sendiri dalam mengimajinasikannya mungkin lebih enak dan lebih tidak mungkin nggak males gitu. Karena kalau udah ada filmnya itu kadang-kadang kita ngerasa sudah pasti pandangan kita kalau kita pernah lihat cuplikan filmnya pasti kita cuma bisa ngebayangin filmnya, tapi kita juga harus bisa, tapi kita kadang-kadang juga males gitu kayak tiba-tiba nanti stop terus nonton filmnya aja deh. Kadang saya ngerasa gitu juga Bu. Jadi memang di situ lama. Jadi saya kalau waktu berapa lama sih saya sebenarnya saya nggak terlalu ngitung Bu, karena kadang saya ada bolong-bolong juga sih waktu baca buku itu. Cuman saya sudah beberapa kali baca buku sih Bu, gitu aja sih. Oke. Berarti kalau disimpulkan, kamu berarti setelah SMP ya baru baca buku ini ya, bukan pas SMP sih Bu sebenarnya. Ya, karena kan kamu bilang kan setelah baca Harry Potter, kemudian tertarik untuk yang lainnya, baca Da Vinci Code gitu kan, baru baca buku yang kamu review ini, begitu kan? Oke, apapun itu, maksudnya kapanpun itu, setidaknya kamu sudah mengawalinya dengan sangat bagus gitu kan, kamu sudah mulai membaca sejak SMP gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya nih yang bagi saya menarik gitu ya. Ini kan agak sulit ya bahasanya untuk diterjemahkan, benar nggak bahasanya? Dan kamu kok yang membuatmu tertarik sebelumnya membandingkan ya dengan yang Da Vinci Code dengan yang sekarang gitu kan? Menurutmu mana yang memang bisa memiliki dampak pengaruh di dirimu itu?
Menurut saya sebenarnya ini maknanya gitu ya Bu. Ya, yang Jadi kalau apa ya, menurut saya kan karena mungkin kenapa mungkin memang benar sih, saya juga pernah dikasih tahu sama mungkin om saya, kayaknya kamu kok bacanya udah yang apa Dan Brown gitu ya, sudah yang segitu gitu. Sebenarnya saya jujur sebenarnya saya mungkin apa ya, mungkin nggak apa ya, menurut saya mungkin karena ini ya Bu ya, kenapa saya tiba-tiba jadi malah sering baca buku-buku beliau itu karena mungkin banyak kan dari ceritanya beliau itu kan memang sudah ada yang difilmkan gitu ya Bu. Jadi mungkin dari visual di film itu mungkin agak sedikit mungkin membantu gitu ya Bu. Jadi kita selain apa namanya ya, kalau apa ya, jadi film-film tersebut gitu ya, maksudnya film-film yang pernah diangkat dari buku-bukunya Dan Brown itu memang membuat saya istilahnya apa ya, jadi berani melangkah sih Bu, maksud saya untuk membaca buku-bukunya, untuk benar-benar memahami bahwa karena kan kalau kita cuma nonton filmnya kan kadang-kadang apa ya, orang banyak kalau yang memang pembaca buku kan pasti ntar pasti ada perbandingannya nanti, misalnya di bukunya kayak gini, di filmnya kayak gitu gitu. Nah dari situ ditambah dengan memang beliau sendiri memang penulis yang memang setiap ceritanya ada risetnya juga cukup detail gitu ya Bu. Nah jadi saya dari situ memang saya dari situ jadi tambah tertarik Bu. Jadi untuk kalau buku ini risetnya tentang apa kebanyakan, terus buku ini di tempat mana risetnya, terus kayak pembangunan karakter sih Bu sebenarnya kalau di yang membuat sebenarnya lebih bisa tertarik lagi. Jadi kadang-kadang karakter-karakter itu memang yang diciptakan oleh di buku-bukunya novel itu memang menurut saya sangat dibangun ya Bu, sangat dibangun sekali, benar-benar dari background story-nya, terus kayak misalnya kalau dia punya sebuah kaitan peristiwa sejarah atau peristiwa yang ada di buku itu biasanya ada semacam mungkin ikatan emosionalnya juga ada dibangun gitu, dan benar-benar kita misalnya kita tidak hanya istilahnya kita tidak hanya memuji dan memuja pahlawannya, misalnya tokoh protagonisnya, tapi kita juga kadang-kadang mengerti tentang si antagonisnya gitu. Kenapa sih dia bisa begitu? Kenapa sih dia ada sesuatu begitu gitu? Kita mengerti gitu. Kita juga diajarkan seperti itu. wow, luar biasa. Dia udah sampai antagonis protagonis nih, mendalam sekali ya. Kamu tuh udah bisa sampai menganalisis demikian, bagi saya luar biasa loh. Itu sebenarnya buku-buku kalau kamu tahu gitu kan, dan bentuk kan ya, semacam juga bacaan orang dewasa gitu kan. Kadang-kadang pemikirannya dia kan di luar nalar, tapi kamu SMP ya, anak SMP bisa nangkep istilah, kalau saya bilang ya, istilah-istilah orang dewasa seperti itu yang memang masalahnya yang diketahui oleh orang dewasa, anak kecil bisa, bagi saya luar biasa loh Darren. Ini yang bagi saya pas saya lihat videomu, wow, kamu bisa baca buku itu dengan pengarangnya itu gitu ya. Kapan kamu bacanya gitu kan? Karena kan memang ini penelitian-penelitian yang tadi yang disampaikan ya Pak, dia melakukan riset-riset yang sebenarnya memang kalau orang yang nggak ngerti, yang nggak paham itu berat sekali kan gitu ya. Nah, tapi bagi saya salut gitu kan, diteruskan. Ada lagi bacaan-bacaan lainnya atau kamu hanya mau membaca yang orang-orang populer aja? Atau seperti apa? Rencana ke depan misalnya gitu kan. Sekarang ini saya sebenarnya sudah sempat membaca buku sih Bu, cuman memang ya mungkin namanya apa, saya kan juga sebenarnya juga kadang-kadang suka ada distraksi juga ya Bu, jadi kadang nggak menjadi mungkin dulu saya membacanya bolong-bolong, sekarang saya enggak juga Bu, saya masih ada bolong-bolong juga, apalagi sekarang saya lagi ada baca satu buku Bu, penulisnya memang mungkin orang-orang ada yang tahu ada yang enggak, namanya Yuval Noah Harari, buku yang saya baca tuh judulnya Sapiens Bu, nah sekarang mungkin masih proses Bu, itu buku non fiksi Bu. Oke. Sip. Nah, berarti dari yang tema besar yang kamu ambil dari buku yang kamu ulas itu apa? Yang kamu bisa ambil dari situ tema besarnya? Sebenarnya kan kalau Ibu nonton mungkin di video saya, mungkin kan saya lebih banyak mengulas tentang mungkin relevansi teknologi ya Bu ya. Ini kalau tadi pagi kan sedang nonton gitu. Sebenarnya kan kalau
bagaimana buku tersebut yang diterbitkan tahun 98 aja gitu ya Bu. Mungkin internet masih belum terlalu menyebar sekali di masyarakat umum gitu. Mungkin kalau kita baca di tahun-tahun ini, kayak saya waktu itu mungkin kira-kira tahun 2019 ya Bu, 2019 saya baca itu mungkin sebenarnya justru jadi salah satunya jadi relevan secara periksa teknologinya dari maksudnya ada yang mungkin dulu orang kalau tahun 90-an baca itu nggak tahu teknologi itu apa, tapi kalau sekarang mungkin orang-orang sekarang itu teknologi ini kok ada gitu. Nah, cuman sebenarnya kalau secara cerita Bu, secara mungkin saya tuh pernah dengar ya Bu, kemarin saya dengar dari kakek saya. Dari kakek saya tuh kan kebetulan kakek saya tuh juga menulis buku Bu. Oh iya. Cuma memang bukan penulis. Ya. Siapa penulis buku? Fiksi, non fiksi? Beliau tuh ada kayak fiksi gitu, tapi ada buku tentang Alkitab gitu Bu. Tapi memang pas sudah pensiun Bu dari kerjaannya, pas dia nulis itu. Jadi bukan penulis dari dulu. Nah, terus dari dia sempat saya sempat dengar karena kemarin saya sempat ke rumah saudara saya, terus ada beberapa tamu datang gitu, terus memang kakek saya kan membicarakan buku yang satunya Bu, yang non fiksi itu memang, dan dia mengatakan bahwa dan ini sebenarnya menurut saya sebenarnya filosofi yang pas ketika saya membaca novel ini gitu Bu, yaitu dia mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu sebenarnya hidup di lautan simbol dan lautan prasangka. Dan setelah saya mungkin renungin itu, setelah saya dapat dengar itu kemarin ya, baru kemarin tuh saya mengulas dulu, baru dengar perkataan kakek saya itu, terus saya jadi ya juga ya, setelah mengingat-ingat isi buku itu kembali, kayaknya di di luar daripada risetnya yang kayak luar biasa dan mungkin ada pengetahuan baru gitu. Menurut saya filosofi dasarnya mungkin di situ sih Bu, bahwa kita sebenarnya hidup di lautan simbol dan lautan prasangka Bu, bahwa nanti akan ada, kan kalau tahu kan kalau Dan Brown kan ada simbol-simbol, lalu misalnya kita ada konflik-konflik di antara karakternya gitu ya Bu. Nah itu mungkin menurut saya itu cukup mencerminkan ya Bu. Gitu sih Bu. Iya, bagus, luar biasa nih kata-kata yang menarik ini Bu Lena. Tadi saya dengar tuh manusia lautan simbol, lautan prasangka, kata-kata yang menarik. Ini dari kakek atau dari ini kata-katamu sendiri yang kamu temukan itu? Enggak Bu, dari kakek saya sih Bu. Kakek saya pas lagi mungkin nulis buku, dia mungkin ada menyimpulkan bahwa dari dia sendiri gitu Bu. Saya nggak tahu sih Bu kalau apakah ada orang di luar sana yang udah mengatakan, saya nggak tahu. Iya, wah ini pemahaman tingkat tinggi nih. Oke, bagus. Terima kasih Mas Darren untuk semangat membacanya, bisa ditularkan ke teman-teman. Ini menular lagi ke saya sebenarnya. Nih saya senang sekali ya. Ternyata ada yang bisa juga untuk memecahkan kode-kode simbol-simbolnya dan membacanya sampai tuntas gitu ya. Tidak hanya satu buku, dua buku gitu ya. Dan harapannya bisa membaca yang lainnya ya Mas Darren ya. Dan dari situ bisa terinspirasi, kamu tidak hanya membaca gitu ya. Jangan hanya menjadi penikmat gitu, tetapi kamu juga bisa menghasilkan, itu jauh lebih baik ya Mas Darren. Saya rasa punya potensi juga. Kamu kan sudah punya banyak pengalaman membaca ya. Nah, dari situ mulailah kamu menghasilkan suatu karya gitu ya. Satu karya yang juga nantinya kamu temukan, kamu bisa menjadikan tulisanmu itu nanti ketergantungan juga gitu kan. Orang-orang yang membaca tulisanmu itu juga senang seperti apa yang tadi kamu ungkapkan, tuh bagus sekali. Oke, itu terima kasih Mas Darren. Untuk yang lainnya apakah ada yang mau ditanyakan? Bu Lena dan Bapak Ibu guru lainnya? Cukup sih Bu. Cuman mungkin ya udah ada benih-benihnya suka baca buku, ya harus diteruskan saja ya Bu Anggun ya. Iya. Oke. Dah, saya rasa untuk ulasan buku sampai sini saja gitu ya. Dan nanti ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu guru lainnya? Saya rasa dari 4 anak tadi yang menyampaikan ini luar biasa ya.
untuk hasil ulasannya, refleksinya, apa yang disampaikan itu memang sungguh bermakna, bisa menularkan, menginspirasi. Nah, itulah hal yang paling mahal didapat dari sebuah ulasan buku. Nah, sebelum kita benar-benar akhiri, mengingatkan lagi kepada teman-teman semuanya bahwa nanti sampai tanggal 24 gitu ya, ini wajib untuk dibuat untuk tulisan esai, dan kita mensukseskan untuk bisa terwujudnya membuat sebuah buku ya. Jadi harapannya tulisan-tulisan yang kamu hasilkan tulisan-tulisan yang baik, tetapi tidak apa-apa untuk bagian awal, setidaknya kamu tahu bagaimana cara untuk membuat sebuah tulisan yang baik gitu ya. Permasalahannya sudah disampaikan dalam tema, silahkan nanti dilihat diwujudkan di dalam tema yang tadi sudah disampaikan kelas 10, 11, 12, ada di dalam ketentuan, nanti bisa dibaca ulang lagi. Nah, untuk itu saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kita pada siang hari ini, dan sebagai akhir dari penutupan ini, Pak Mu tidak ada, mungkin ada yang boleh disampaikan Pak Gigi untuk bantu membuat kesimpulan kita, terutama untuk di ulasan buku. Pak Gigi kan giat membaca ya. Boleh Pak. Kalau seandainya yang kelas 12 ada satu lagi, boleh nggak ya? Oh, boleh Pak. Maksud boleh. Siapa Pak? Esra. Esra. Oh, Ezra. Oke. Ya. Mana ya, dia Pak? Mas Ezra? Saya juga punyanya Mas Ezra. Ya, Esra. Oh ya, iya Pak. Dong. Coba kamu sharingkan dong apa yang kamu sampaikan di rekaman itu. Oh, kalau itu maksudnya bacaan saya, Pak? Ya. Bisa, Esra? Ya bisa paling, tapi secara singkatnya aja sih Pak, secara intinya doang Pak. Boleh. Jadi saya yang layarnya sudah. Kenapa Pak? Layarmu mana? Oh iya Pak, benar Pak. Enggak. Ini saya lagi nggak pakai kamera Pak, saya harus ngambil kamera dulu Pak. Kan saya eksternal kamera. Kenapa Pak? Tunggu, nggak apa-apa. Oh ya udah Pak, saya dari HP aja Pak. Ya, sebentar ya. Ya Pak. Oke Pak. Ya ini punyanya Ezra juga bagus Bang Gun. Semuanya bagus-bagus Bu Lena. Iya, maksudnya dari antara ini kelas 12 itu yang mengirimkan hanya beberapa, termasuk Ezra. Ternyata Ezra. Sambil menunggu Ezra, saya share layar boleh ya Bu Anggun? Silakan boleh Pak, monggo. Sambil menunggu Esra. Halo Pak. Apa kelihatan? Udah nih Pak, udah. Sudah kelihatan. Ya, saya tak ngeplay dulu sebentar, nggak apa-apa deh. Nanti Esra yang akan menyampaikan. Dengaran nggak suaranya? Mas Ezra dari Pak, saya dari kelas kedengaran. Ya, Pak. 12A nomor 4. Nah, untuk ulasan buku kali ini saya mengulas buku berjudul The Railway Children yang dibuat oleh N.S. Beat. Nah, singkat cerita, dengan membaca buku ini banyak manfaat yang bisa saya ambil. Salah satunya adalah bisa mengimajinasikan berbagai lanskap dan juga pemandangan yang diceritakan di buku ini. Selain itu pun saya juga bisa merasakan berbagai suasana yang dijelaskan di buku ini, seperti keseruan, keharuan, ketegangan, dan juga banyak lagi. Nah, untuk gambaran ulasan buku kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengarangnya, lalu kedua identitas buku, yang ketiga alur cerita singkat, nah yang keempat ulasan buku menurut saya, pandangan saya sendiri, dan yang kelima itu pesan moral dari buku yang bisa saya ambil. Nah, untuk tentang pengarang, buku yang berjudul The Railway Children atau bahasa Indonesianya Anak-anak Kereta Api merupakan buku yang dikarang oleh Edith Nesbit. Ia merupakan seorang wanita pengarang berkewarganegaraan Inggris yang lahir pada 15 Agustus 1898 dan wafat pada 4 Mei 1924. Ia menulis lebih dari 60 buku dan kebanyakan buku tersebut ditujukan untuk anak-anak. Nah, jadi buku kali ini yang originalnya ini dia berbahasa Inggris dan juga diterbitkannya tahun 1900. Nah, untuk buku yang saya baca kali ini yaitu yang seperti ini nih, atau di gambar ini udah ada. Nah, ini dia merupakan terbitannya yang tahun baru lah, udah 2010-an, di atas 2010-an, dan bahasanya pakai bahasa Indonesia.
Nah, untuk identitas buku sendiri, penerbitnya itu diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Awal mula cerita ini dimulai dengan adanya keluarga yang terdiri dari ayah ibu beserta 3 anaknya bernama Roberta, Peter, dan Phyllis. Roberta ini cewek, Peter itu cowok, dan Phyllis itu cewek. Ibunya ini memiliki hobi menulis puisi, kayak agak cepat kan ya apa ya Bang, membuat cerita, dan suka Pak, cerita dongeng kepada, dan yang mengetahui kejadian tersebut hanyalah sang ibu. Sang ibu pun tidak mengatakan kejadian sebenarnya kepada menit ke rumahnya. Rumah mereka itu berada di atas bukit yang dimana jika turun dari bukit sedikit nampak rel kereta api yang memanjang dan dekat dengan terowongan rel kereta. Karena ada beberapa kata kasar. Untuk pesan moral yang bisa saya petik ada 3, yaitu keberanian, baik hati, dan mencuri itu salah. Untuk keberanian ini merujuk ketika 3 anak tersebut melihat tanah longsor yang memblokir rel kereta tersebut. Para anak perempuan mengambil rok dan dibuatkanlah suatu bendera. Setelah itu Roberta memberanikan diri dan lari ke rel tersebut dan mengibarkan benderanya. Kereta pun berhenti dan hanya berjarak sekitar 20 meter dari Roberta. Keberanian ketiga anak ini emang membantu Danto karena bisa menyelamatkan penumpang dari kecelakaan. Nah, untuk yang kedua itu ada baik hati. Baik hati merujuk ketika ibu dari anak-anak ini sakit dan harus tetap di tempat tidur. Dr. Forrest pun datang untuk memeriksa ibu dan memberitahu Roberta bahwa membutuhkan susu, buah, dan beberapa lainnya, sesuatu yang spesial untuk dimakan agar bisa sembuh. Mereka tidak mampu untuk membelinya, yaitu mereka itu anak-anaknya, sehingga anak-anak memutuskan mencuri itu salah. Tindakan mencuri itu salah itu merujuk pada ketika Peter dan kedua saudara perempuannya, kepala stasiun, meminta mereka untuk tidak mengulanginya lagi. Anak-anak itu menyadari bahwa mencuri itu salah dan mereka akhirnya bertobat. Jadi ada pepatah untuk bulan bahasa ini, ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Nah, itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, biar mantep, saya kira Esra bisa cerita yang di balik layarnya ya Bu Anggun ya. Ayo Esra, silakan Esra. Iya Pak, ini nyalain kamera nggak Pak? Nyalain lah, biar kelihatan. Iya Pak. Pakai HP aja ya Pak, saya. Ya, silakan Esra. Bercerita singkat. Oke, jadi tentang... jadi singkatnya, jadi ini buku ini dia menceritakan bahwa ada satu keluarga. Nah, satu keluarga itu dia terdiri dari suami istri sama ada 3 anaknya. Anaknya itu Roberta, Phyllis, dan Gilbert. Nah, kalau pas awal cerita itu dia dikisahkan bahwa keluarganya ini dia tinggal secara ekonomi itu bisa dibilang kaya, tinggalnya di perkotaan. Nah, pada suatu saat itu kan dia ayahnya juga bekerja sebagai pengusaha gitu. Nah, suatu saat itu pada malam hari itu ayahnya itu kayak dijemput sama orang nggak dikenal. Di situ tiba-tiba dibawa pergi lah, nggak tahu entah kemana. Habis itu yang tahu hal tersebut itu kan cuman istrinya. Maka itu si istrinya karena udah nggak punya pekerjaan itu jadi ayahnya, ibaratnya ayahnya itu jadi di penjara karena ada masalah itu, padahal dia sebenarnya nggak bersalah. Nah, setelah itu si istrinya itu dia mengajak anak-anaknya itu dia pergi ke desa karena rumahnya itu anggapnya udah kayak jadi properti seseorang. Nah, habis itu pas udah di desa itu banyak kejadian yang anak-anak alami itu, yaitu 3 anak itu Roberta, Phyllis, dan Gilbert. Itu kalau misalnya diceritain itu kira-kira di buku ini bisa sampai 100 halaman itu menceritakan tentang kejadian-kejadian anak-anaknya itu, mulai dari kayak tadi bertemu itu ada kakek tua dan habis itu menyelamatkan rel kereta api dan lain-lain. Nah, mereka juga ini tinggal untuk desa ini, mereka tinggal di bukit, satu bukit itu dia dekat juga dengan kereta api. Nah, si 3 anak ini nanti dia bertemu dengan kakek tua itu. Nah, nanti udah sampai ke penghujung ceritanya itu, si kakek tuanya ini ternyata dia punya kayak ibaratnya skill pengacara gitu yang bisa membebaskan ayahnya dari penjara. Nah, maka dari itu anak-anaknya itu minta tolong ke kakek tuanya ini agar bisa membebaskan ayahnya, sehingga nanti pada akhir ceritanya akhirnya bisa dibebaskan dan ayahnya itu balik ke desa lagi. Gitu sih Pak, paling kalau umumnya. Ya, umumnya.
nilai intrinsik yang nampak di situ sebenarnya kamu di salah satu bagian yang kamu ungkapkan di videomu itu ada yang mengatakan bahwa dia nggak peduli siapa yang di kereta itu, setiap hari dia hanya melambai. Oh iya Pak, oh jadi itu kalau misalnya itu Pak, jadi sebenarnya sebelumnya itu kan ketiga anaknya itu dia belum tahu kalau misalnya ayahnya itu sebenarnya di penjara, makanya itu ayahnya itu anak-anaknya itu dia melambaikan tangannya ke kereta api itu, ke kereta apinya, misalnya ada kereta api lewat dengan harapan kalau misalnya dia itu pengen menyampaikan pesan ke ayahnya, kalau misalnya dia tinggal di pedesaan itu, makanya kayak gitu Pak. Dan harapannya kayak gitu. Ketulusan seorang anak melakukan sesuatu digerakkan oleh hatinya, membuahkan sesuatu yang di luar dugaan buat keluarga itu ya, Israel. Iya Pak. Dan akhirnya tokoh-tokoh muncul, yaitu alur ceritanya itu Bu Anggun yang menurut saya menarik dari buku. Walaupun itu untuk anak-anak, tapi sebuah sudut pandang anak dengan sebuah ketulusannya menghadirkan sebuah keajaiban. Nah, itu poin yang menarik dari buku. Anak-anak, saya yakin kalau kamu sering membaca ini untuk semuanya ya, untuk semuanya. Kalau membiasakan diri membaca dan kemudian mengolah, saya yakin inspirasi kecil akan kamu dapatkan. Dan itu tidak diceritakan oleh orang lain, tetapi kamu peroleh sendiri dengan proses membaca. Itu internalisasinya lebih kuat saya kira. Jadi saya kira kita perlu melanjutkan budaya membaca ya Isra ya. Walaupun ya, bentuk apapun pasti pengarang mempunyai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, ini yang harus kita gali. Terima kasih Isra. Itu aja ya, Bu Anggun makasih, tambahnya. Semangat selalu membaca. Sebenarnya 12 itu ada lagi si Daniel Bondang juga, tapi terus kemarin beberapa bagus, mungkin terikat waktu nanti kita bikin sesi di 28 Oktober kali ya Bu Anggun ya. Boleh Pak. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Gigi. Dan untuk teman-teman yang lainnya, saya ucapkan terima kasih Pak Mulyono sudah hadir. Monggo Pak Mul untuk memberikan penutupnya Pak, karena memang kita sudah di penghujung acara, bahwa tadi anak-anak sudah menyampaikan beberapa ulasan videonya, dan tadi pagi juga kita sudah saksikan bersama-sama dengan Pak Hendra berkenaan dengan penulisan artikel esai. Monggo Pak Mul. Ya, terima kasih Bu Anggun. Ya, selamat siang Bapak Ibu dan anak-anak. Ya, terima kasih yang masih semangat untuk dalam ruang ini, yang setelah tadi webinar masih dilanjutkan dengan ulasan buku. Ini hal yang sangat baik, ya, positif, dan harapannya ini kan merupakan bagian dari persemaian ya, supaya ya nanti setelah ini ada buah-buah yang kita hasilkan. Jadi tadi yang sudah memberikan ya, ulasan tentang buku-buku yang dibaca, itu saya kira hal yang sangat baik. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang selama ini belum membudayakan ya untuk gemar membaca, ya ini mulai sekarang dibudayakan ya, agar ya setelah itu nanti ini bisa menulis. Tadi kan disampaikan oleh Pak Hendra tadi ya, bahwa untuk menulis itu syarat yang pertama kali harus membaca ya, dan baca buku. Saya kira dengan membaca itu banyak hal positif yang Anda dapatkan ya, bahkan dalam titik-titik tertentu saat Anda membaca itu bisa mendapatkan relaksasi ya. Jadi bahkan kalau nanti sudah bisa menulis, saat menulis itu malah bisa menghentikan untuk kegelisahan kan. Ini hal-hal yang positif. Maka kegiatan hari ini saya kira baik sekali, dan sekolah melihat bahwa kalian ini adalah bibit-bibit unggul yang kami miliki. Maka dari apa yang sudah sekolah semai hari ini, ya mudah-mudahan ya nanti selalu Anda rawat ya, sehingga nanti membuahkan hasil yang sungguh-sungguh menunjukkan keunggulan dari pribadi Anda. Nah, keunggulan dari masing-masing pribadi tentunya nanti kan akan berdampak untuk sekolah, yang menjadikan keunggulan dari sekolah. Itu yang saya sampaikan, dan juga pada saat ini saya menyampaikan bahwa mulai bulan September kemarin itu sekolah kan sudah mengadakan penerimaan peserta didik baru. Ya, ini saya ajak ya untuk menunjukkan hal-hal yang baik
ya tentunya yang dihasilkan oleh sekolah itu kan kalian semua. Maka Anda tunjukkan dari perilaku, ya termasuk yang berhubungan dengan hari ini dalam berbahasa yang santun, bermedia sosial, ya tadi kan disampaikan juga oleh Pak Indra, ya dalam media sosial ya Anda harus bijak untuk menggunakan itu kan orang akan bisa melihat kualitas dari diri kalian. Hal-hal yang sifatnya negatif yang mungkin mendorong Anda untuk melakukan itu harus bisa mengatakan tidak, karena rekam jejak digital itu akan sampai kapanpun mudah untuk dilihat. Nah, berkaitan dengan ini, ya mari ya anak-anak ya untuk ikut menyampaikan hal baik yang Anda peroleh ya. Kalau pembelajaran sekarang ini Anda sungguh bisa belajar dengan baik, ya bermakna dan berdampak, itu saya kira akan dilihat oleh masyarakat ya, sehingga sekolah akan dipercaya ya, sehingga apa yang menjadi program yang tadi saya sampaikan mulai September kemarin untuk proses PPDB bisa berjalan dengan lancar dan tercapai untuk targetnya. Ya, itu ya anak-anak, mohon ya kita bersinergi untuk mewujudkan hal-hal baik yang ini akan selalu kita upayakan supaya sesuai dengan visi dan misi SMA Panggung Luhur ya, bahwa menciptakan pribadi yang unggul itu artinya ya bisa mencapai prestasi yang setinggi-tingginya dan juga dihidupi dengan nilai-nilai kasih. Ya, nilai-nilai kasih ini kan tentunya apa yang kita perbuat dalam kegiatan sehari-hari termasuk yang berbahasa yang sehat itu tentunya kan menunjukkan bahasa kasih yang menyejukkan orang lain, mendukung orang lain untuk itu. Ya. Begitu, Bang Gun. Ya, terima kasih untuk anak-anak dan Bapak Ibu guru ya kebersamaannya pada kegiatan hari ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Mul untuk sambutan di bagian penutup kita pada pada siang hari ini, tetapi harapannya ini bukan akhir yang tadi lagi disampaikan, dan ini merupakan awal untuk kalian bisa menulis nanti di tulisan esai, dan jangan lupa terakhir nanti di tanggal 24 ya anak-anak. Dan untuk itu terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bruder, Bapak Ibu guru dan juga anak-anakku semuanya bahwa kita dari pagi tadi sudah berkegiatan, dan silakan nanti untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya untuk menulis juga, terus nanti masih ada bahasa asing ya untuk anak-anak. Dan sebagai penutup, saya mohon bantuan Ibu Lena untuk doa penutup. Oke, Bu Anggun, sebelum doa penutup, ini ada yang angkat tangan, Christophorus Darel, kelas 11B, ada yang mau ditanyakan, Darel? Kepencet, Bu. Oh, kepencet. Oke, baik. Ya, yuk mari kita berdoa, Bruder, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman semua. Doakan saya pimpin seagama Katolik, yang lain silakan menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, selamat siang Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang mengutus Roh Kudus datang ke tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan webinar mengenai penulisan esai Tuhan. Kiranya webinar penulisan esai ini sebagai langkah awal kami untuk menjadikan masa depan kami menjadi lebih baik Tuhan. Berkati segala daya dan upaya kami Tuhan, sehingga apa yang akan kami lakukan kemudian hari dapat berguna untuk kami di kemudian hari pula. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Anggun. Terima kasih Bu Lena, dan terima kasih semuanya untuk Bapak Ibu semua anak-anak. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai ketemu di pertemuan webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Pak.